Selamat pagi jemaat sekalian. Bukan kebetulan bahwa kita berkumpul di sini hari ini, betul? Bukan terpaksa juga kita kebaktian, betul? Jadi, kalau visi kita tertuju kepada hal-hal duniawi, maka itulah yang kita kejar. Sambil mengejar dunia, kebetulan masuk ke gereja. Itu namanya kebetulan masuk ke gereja. Ya kan? Berarti mungkin masuk ke gereja itu cuman sekedar lewat. Ada kewajiban agama. Ada mungkin orang tua. Mungkin ada terpaksa atau diajak oleh teman saja ikut-ikutan. Tapi kalau visi kita adalah Tuhan, yang kita kejar adalah Tuhan, maka sebenarnya semua yang lain-lain itu sampingan. Yang kita kejar sungguh-sungguh adalah hal-hal rohani. Jadi yang mana, saudara? Benarkah visi kita adalah Tuhan? Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat. Hakim-Hakim pasal yang keempat. Pasal 4. Hakim-Hakim pasal 4. Kita akan membaca semuanya, tapi karena lumayan panjang, saya akan membaca, saudara-saudara memperhatikan. Oke, Hakim-Hakim pasal 4, Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kadesh di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya, menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kadesh. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kadesh. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu, telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab, ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbantin di Zaanaim yang dekat Kadesh. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera, serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya, dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu, sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber orang Keni itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yabin Raja Hazor dengan keluarga Heber orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, singgahlah tuanku, silahkan masuk, jangan takut. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut.
Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, berilah kiranya aku minum air sedikit. Aku haus. Haus juga ya. Lalu perempuan itu membuka kirbat susu. Diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, berdirilah di depan pintu kemah. Dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini, maka jawablah tidak ada. Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah. Diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam. Lalu dilantaknyalah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin Raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin Raja Kanaan itu. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami, juga untuk firman Tuhan yang tertulis, yang Engkau pelihara dan sampai kepada tangan kami hari ini. Sehingga ketika kami mempelajarinya dengan sepenuh hati, Engkau akan membukakan hati dan pikiran kami, dan Roh Kudus yang akan bekerja untuk membuat kami mengerti dan menggerakkan hati kami untuk tunduk kepada firman yang hidup ini. Mohon supaya kami bisa dengan penuh hikmat menarik pelajaran dari kisah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mayoritas komentator, teolog menggambarkan Barak ini sebagai seorang penakut. Dia dipanggil Tuhan, disuruh maju, tetapi dia malah bilang apa? Ya, dia mau Deborah ikut sama dia. Tapi, kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 11 ayat 32, bersama-sama dengan Barak ada Gideon, Yefta, Simson, Daud, ya, dan dia terhitung di antara pahlawan iman. Berarti, sekalipun si Barak ini memang tidak sempurna, karena Gideon juga tidak sempurna. Dia juga kayaknya lemah iman di awal. Ya. Simson apalagi jelas dia tidak sempurna, dia main perempuan ke Filistin dan lain sebagainya. Ya. Yefta juga tidak sempurna, tidak ada yang sempurna, Daud tidak sempurna, tetapi kelihatannya ada sesuatu yang baik pada si Barak, sehingga dia bisa termasuk ke dalam salah satu ya, jajaran pahlawan iman. Jadi hari ini mari kita mempelajari apa yang Tuhan ajarkan di sini, dan kita melihat sesungguhnya suatu narasi yang Tuhan berikan. Orang yang memang tidak sempurna, tetapi Tuhan pakai dengan luar biasa karena dia beriman. Jadi nomor satu kita lihat si Barak ini. Dan kondisi orang Israel pada waktu itu memang sangat mengenaskan. Kondisi Israel pada waktu itu sebagaimana zaman hakim-hakim. Itu turun naik. Kadang-kadang mereka setia kepada Tuhan, diberkati. Lalu sesudah itu mereka meninggalkan Tuhan dan kemudian ditindas oleh bangsa-bangsa Kanaan. Demikian juga kondisi keimanan mereka rusak. Kalau kita baca di pasal 5-nya ayat yang ke-8, ini katanya, ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Jadi kelihatannya mereka memilih Allah baru, dan itu menyebabkan Tuhan meninggalkan mereka, sehingga mereka terjerat oleh berbagai peperangan. Di dalam situ katanya, ayat 8-nya, sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Kasihan banget. 40.000 orang tidak ada tombak, tidak ada perisai. Gimana mau perang? Sedangkan lawannya 900 kereta besi. Di ayat 6-nya, dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi. Dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam sampai engkau bangkit, Deborah, bangkit sebagai ibu di Israel. Kelihatannya pada zaman itu,
perekonomian sulit, karena perdagangan juga sulit, karena tidak aman, di jalanan tidak aman. Dan orang-orang yang di pedusunan, mereka di kampung mereka masing-masing tidak berani bangkit, tidak berani keluar. Karena secara nasional, bukan saja perekonomian mereka bangkrut, tetapi secara rohani mereka terpuruk. Sehingga kita melihat apa yang terjadi, katanya sampai Deborah bangkit. Padahal menurut hukum Taurat di Kejadian pasal 22, di Bilangan pasal 5, di Ulangan pasal 17, kalau ada permasalahan yang orang Israel tidak bisa selesaikan sendiri, mereka harus pergi kepada hakim atau imam. Kalau hakim itu atau imam tidak bisa menyelesaikan permasalahan mereka, maka mereka akan minta petunjuk kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan menjawab. Dan mereka harus ikut petunjuknya Tuhan. Tetapi di mana hakimnya? Di mana nabi-nabi? Di mana imam-imam? Sehingga harus bangkit Deborah, seorang wanita. Kalau ini adalah suatu refleksi dari kondisi keimanan orang-orang laki-laki pada zaman itu, orang Israel, yang sedang terpuruk, maka saya tidak heran. Tidak heran sama sekali. Dan bahkan Deborah, katanya istri Lapidot. Ini Lapidot itu adalah bentuk feminimnya dari kata lapid, artinya lampu atau obor. Jadi nama suaminya aja sudah nama bentuk feminimnya, Lapidot. Ya, ot ini ending feminim dalam bahasa Ibrani. Jadi lapid tapi Lapidot gitu. Feminimnya sama kayak misalnya nama laki-laki itu Christian tapi ditambah Ana di belakang kan jadi apa? Ya, coba bayangin ada suami namanya Kristiana. Ya, ini nama suaminya aja Lapidot. Ya, nama cewek sebenarnya. Nah ini saya tidak tahu apakah ini julukan orang. Ya, julukan orang. Ini si Lapid itu mungkin ketua dari ikatan suami takut istri gitu kan. Jadi kita julukin aja Lapidot gitu. Karena mungkin nggak tahu kenapa malah Deborahnya yang lebih dominan. Dan apa yang terjadi di sini sehingga Deborah yang muncul, yang bangkit, yang menjadi hakim. Ya, keadaan mereka sangat buruk. Sampai akhirnya Tuhan menurunkan firman lewat si Deborah ini. Deborah adalah seorang nabiah. Nabiah ini sebenarnya fungsi utamanya adalah menyampaikan apa yang Tuhan kasih tahu, supaya umat mendengar. Jadi ketika Tuhan berfirman, maka Deborah sebagai nabiah, dia cukup mengucapkan, mengulangi kembali apa yang Tuhan kasih tahu kepada dia. Dan ternyata disuruh untuk kasih tahu kepada Barak. Tuhan memanggil Barak, katanya disuruh, ayo kamu ke Gunung Tabor bawa 10.000 orang, nanti Tuhan akan gerakkan Sisera, dan kamu akan menang melawan Sisera. Si Barak ini siapa? Si Barak ini namanya artinya adalah halilintar. Halilintar loh, tetapi nyalinya tidak sebesar namanya. Ternyata dia tidak sejago namanya, sehingga dia malah takut. Dan dia, ya walaupun wajar saja bahwa mungkin dia agak takut ya. Bayangkan, di antara 40.000 orang, saya tidak yakin di dalam rumahnya Barak itu ada perisai, ada tombak gitu. Lalu kemudian disuruh, ayo bawa 10.000 orang lawan Sisera, ya, dengan 900 kereta besinya. Mungkin agak ciut juga dia. Ya kan? Mungkin dia pikir, apa benar nih? Nah, biasanya pada zaman itu ketika firman Tuhan diucapkan, apakah oleh nabi, biasanya orang minta tanda. Terutama untuk firman-firman yang mengejutkan, atau firman-firman yang sulit dipercaya sekilas. Contohnya, 1 Samuel, ya, Saul ditunjuk menjadi raja. Saul sendiri nggak percaya. Saul merasa dia berasal dari kaum Benyamin, kaum yang paling kecil, kaum dia adalah kaum yang tidak terkenal. Bagaimana dia ditunjuk menjadi raja? Tetapi waktu Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi Saul, sampai Samuel harus kasih tanda
kasih tanda supaya Saul percaya bahwa dia akan nanti turun, dia akan ketemu begini begitu, dia akan bertemu dengan rombongan nabi, dia akan begini begitu segala macam. Itu tanda bahwa pengurapan Tuhan itu benar-benar nyata dan dia akan menjadi raja Israel. Nah, Barak tidak meminta tanda. Barak mungkin dia melakukan sesuatu yang sama dengan minta tanda. Dia minta supaya Deborah ikut. Maksudnya, kalau Deborah benar-benar mengucapkan firman Tuhan, dan bagaimana Tuhan akan mengalahkan si Sisera, maka kalau Deborah ikut, dia tidak takut. Ya kan? Tapi kalau si Deborah cuman bikin-bikin doang, bukan berasal dari Tuhan, maka dia akan takut ikut Barak. Jadi Barak bilang, kalau kamu ikut, saya ikut. Cuman sayang sekali, kalimat yang keluar dari mulut Barak seolah-olah dia nggak percaya kepada Tuhan. Dia lebih percaya kepada Deborah. Kalau Deborah ikut, saya ikut. Padahal Deborah kan hanya mengucapkan apa yang Tuhan katakan. Yang harusnya menjadi tumpuan iman Barak itu siapa? Tuhan atau Deborah? Oleh sebab itu, di sini kita melihat bagaimana ada kekurangan iman dalam diri Barak. Itulah sebabnya Tuhan berkata bahwa dia tidak akan mendapatkan kehormatan dalam ini. Yang mengalahkan Sisera, yang membunuh Sisera, bukan Barak, melainkan seorang perempuan. Jadi, apakah ini merupakan suatu cerminan dari kondisi keimanan banyak laki-laki modern? Di banyak gereja yang aktif, itu ibu-ibu, kebanyakan. Yang ikut paduan suara, lebih banyak ibu-ibu. Buktinya, baris yang di depan ini lebih banyak daripada baris yang di belakang situ. Ya, toh? Yang biasanya aktif ikut persekutuan doa, ibu-ibu. Yang biasanya aktif pergi besuk, ibu-ibu. Yang bikin komsel, ibu-ibu. Yang bikin acara masak-masak, ya pasti ibu-ibu. Ya. Nah, macam-macam. Pokoknya yang di dalam gereja kebanyakan, ya, worship leader lah, worship team lah, yang nyanyi-nyanyi, yang nari-nari, yang segala macam. Kebanyakan apa? Ibu-ibu. Di mana laki-lakinya? Puji Tuhan, di Grave tidak seperti itu. Ya, laki-lakinya juga punya peran yang sangat luar biasa. Puji Tuhan, di Grave laki-lakinya itu sangat beriman. Tetapi cerminan dunia ini, ya, di dalam gereja, di dalam kekristenan, yang lebih banyak aktif di dalam gereja. Kenapa ibu-ibu? Atau mungkin kita tanya, kenapa yang bapak-bapaknya atau yang laki-lakinya, mereka lebih terfokus kepada hal-hal yang duniawi? Oke, kita paham bahwa tuntutan dunia ini, modern, itu menuntut laki-laki harus kerja, menuntut laki-laki harus punya penghasilan, harus mapan, harus bisa menyediakan rumah, mobil, dan lain-lain sebelum menikah. Harus punya ini dan itu, harus bisa menyekolahkan anak, sampai apa, segala macam. Tuntutan zaman ini. Sehingga laki-lakinya dipaksa kerja, cari duit. Sedangkan mereka tidak punya waktu lagi untuk memikirkan Tuhan. Tidak punya cukup energi dan hati lagi untuk mereka sisihkan untuk yang penting, yang rohani. Nanti hasilnya kayak apa? Ya kayak zaman Israel dulu. Itulah hasilnya. Ketika yang dikejar merupakan hal-hal duniawi dan bukan hal-hal rohani. Barak secara tidak langsung, dia berkata, ya, secara tidak langsung, saya tunggu, saya lihat dulu. Kalau orang lain maju, saya maju. Ya. Kalau saya disuruh maju, saya yang disuruh memimpin, tunggu dulu, saya mau lihat dulu. Ya. Kalau misalnya orang melayani, baru saya ikut pelayanan. Kalau orang dipanggil menjawab, baru saya akan ikut menjawab. Tetapi ini
ibaratnya menyerahkan keputusan kita kepada orang lain. Menggantungkan keputusan kita kepada orang lain. Ya, tergantung orang lain. Kalau orang lain begitu, saya ikut. Kalau orang lain bagaimana, ya saya tidak. Tetapi, sebenarnya ini kan berarti bukan keputusan saya, tetapi keputusan orang lain dong. Tergantung orang lain. Kalau dia A, baru saya akan melakukan. Berarti keputusan saya dikendalikan oleh orang lain. Ya. Dan ini banyak terjadi. Ada tipe orang yang dia tersandung karena dia melihat orang di gereja tidak berbuat sesuai dengan Alkitab. Dia bilang, oh itu tidak Kristiani. Dia akan bilang, oh katanya orang Kristen, tetapi kelakuannya tidak seperti yang dia katakan. Lalu kemudian dia berkata, kalau begitu saya tidak mau ke gereja. Padahal sebenarnya itu berkata bahwa keputusan saya ada di tangan si orang itu. Tergantung dia berbuat apa. Berarti perilaku orang lain mengatur perilaku saya. Benarkah kita mau melakukan itu? Kalau begitu apa bedanya Barak dengan orang yang tersandung ini? Dengan orang yang berkata, saya akan pelayanan kalau orang lain ikut pelayanan. Saya akan maju kalau orang lain maju duluan. Kalau begitu apa bedanya? Jadi saudara, Barak memang kurang iman di awalnya, tetapi tidak sepenuhnya buruk. Dia masih beriman, sekalipun imannya lemah, tetapi dia maju juga. Ya. Dan ketika dia maju, 10.000 orang mengikuti dia. Lumayan toh? Ya. Berapa banyak dari kita di sini yang kalau maju diikutin 10.000 orang? Dulu waktu zaman saya masih SMA, saya pernah terjebak di antara tawuran. Ya. Tawuran, waduh, yang sisi sini, saya udah lupa SMA mana. Ya. Lawan yang sisi sini, SMA mana. Semuanya nggak pakai seragam. Ada sih beberapa yang pakai seragam. Tapi rata-rata kita tahu ini anak SMA, sekalipun nggak pakai seragam. Kalau mentalnya orang tawuran itu, ya, dia akan lempar batu duluan, dia akan mengolok-ngolok. Tapi tidak ada yang berani maju sendirian. Karena mentalnya masih tempe. Mentalnya masih menunggu sama-sama, rame-rame. Itu adalah mental orang tawuran. Tetapi si Barak ini, ketika dia maju, 10.000 orang mengikuti dia. Berarti dia lumayan hebat. Berarti dia punya juga karisma. Berarti dia bisa juga memimpin. Setidaknya 10.000 orang menganggap rela untuk maju bersama dia perang melawan Sisera. 10.000 orang rela untuk mempertaruhkan nyawa bersama-sama dengan dia. 10.000 orang menganggap layak untuk mendengarkan apa kata dia. Lumayan. Dan kemudian dia berperang melawan 900 kereta besi. Kereta besi, saudara, ini adalah teknologi termutakhir zaman itu. Waktu itu, bangsa yang awal-awal tercatat menggunakan kereta itu adalah bangsa Sumeria. Keretanya itu kotak gitu ya, berat, dan ditarik oleh banyak kuda. Lalu kemudian ada inovasi baru yang dilakukan oleh Mesir. Kereta kudanya Mesir cuman ditarik oleh 2 kuda. Dan lebih ringan, lebih ringkas. Dan keretanya Mesir ini ada pelempar lembingnya, kemudian ada juga pemanahnya, kemudian ada drivernya. Dan larinya lebih cepat. Nah, ini karena kuda-kudanya Mesir itu lebih ramping dan lebih cepat sehingga larinya lebih kenceng, tapi tidak sekuat kuda-kuda di Kanaan yang lebih gede, lebih lambat. Yang di Kanaan akhirnya membuat inovasi baru lagi, kali ini pakai besi. Tentu bukan semuanya terbuat dari besi, tentu kayu, tetapi dilapisi besi, ada bagian-bagian pentingnya.
Mungkin di rodanya itu ada spok besi, sehingga kalau nyambar orang dari samping, mati. Atau minimal kakinya putus. Pada waktu itu, kereta-kereta Kanaan adalah senjata-senjata paling mutakhir. Dan itu membuat hati ciut ketika lawan melihat kereta-kereta kuda itu dari jauh sudah datang. Itu sudah takut duluan. 10.000 orang ini bersama-sama dengan Barak. Kita turun dari Gunung Tabor. Kita perang lawan kereta besi. Lumayan juga. Berarti si Barak ini hebat juga. Nah, jika seseorang menjawab panggilan Tuhan, sekalipun dia bukan jagoan, tetapi Tuhan bisa pakai. Sekalipun dia tidak punya perisai, tombak, tapi apa yang ada pada dia bisa Tuhan pakai. Ingatkah kalian dengan cerita 5 roti dan 2 ikan? Punya siapa 5 roti dan 2 ikan itu? Punya seorang anak kecil yang mungkin membawa itu jadi bekal dia, yang dia pikir akan dia makan. Tetapi ketika Tuhan Yesus menyuruh semua orang duduk dan kemudian mau memberi semua orang makan, mungkin dia buka bekal dia sendiri dan dia lihat-lihat, lalu dia pikir, di sebelah saya tidak ada yang punya makanan. Lalu dia lihat Tuhan Yesus juga tidak punya makanan. Mungkin terbersit dalam pikiran dia, apakah saya harus membagi dengan yang di sebelah kiri kanan saya? Berapa banyak di sini yang nggak enakan sama temannya? Jadi kalau jajan harus jajanin temannya juga. Nah, si anak kecil ini, dia punya bekal dia sendiri. Tapi dia nggak enak kalau dia makan sendiri. Dia kasih Tuhan. Murid Tuhan Yesus yang tidak begitu beriman, yang bilang, 5 roti dan 2 ikan ini, bisa apa? Bisa kasih makan berapa orang? Dibagi-bagi antara Tuhan Yesus dan 12 muridnya saja nggak cukup. Apalagi untuk 5.000 orang ini, laki-laki, plus yang perempuan dan wanita, dan anak-anak. Tetapi, hanya 5 roti dan 2 ikan. Apa yang ada? Sedikit. Tetapi Tuhan berkati dan memberi makan 5.000 orang laki-laki. Sekalipun Barak tidak punya helikopter, tank, tetapi melawan kereta besinya Sisera, Tuhan yang akan berperang dan memenangkan pertarungan itu. Apa yang kita punya bukanlah penentu keberhasilan kita. Seberapa hebatnya kita bukanlah kriteria yang Tuhan lihat siapa yang mau dipakai, siapa yang mau dipanggil, siapa yang mau diutus. Bukan itu. Karena Tuhan mampu mengambil siapa saja dengan apa adanya dia, lalu Tuhan akan lengkapi dia, Tuhan akan berikan segala yang dia perlukan, dan Tuhan akan utus dia untuk melakukan pekerjaannya Tuhan. Hanya saja, ada orang yang masih tunggu-tunggu. Dan dia lihat dulu kiri kanannya, ada yang maju nggak? Ada yang menjawab panggilan Tuhan atau tidak? Padahal, seandainya kita melihat si Barak ini, dia mulai dulu, tetapi kemudian dia ada suatu peningkatan. Di pasal 5-nya, ayat yang terakhir, ayat 31. Pasal 5. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya, bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Matahari yang terbit, memang mulainya mungkin belum terik, belum panas. Mulainya baru muncul dikit-dikit. Baru beberapa bulan yang lalu, saya pergi ke Gunung Bromo. Katanya melihat matahari terbit, saudara. Matahari terbit sudah sering saya lihat. Tetapi ternyata matahari terbit itu memang indah. Dan ketika dia terbit, munculnya cahaya yang remang-remang dulu. Dan mungkin dia masih malu-malu munculnya, tetapi makin lama dia akan makin terang. Makin lama akan makin tinggi. Dan ketika dia sampai kepada puncaknya, dia akan panas terik.
Dan dalam bahasa Inggris diterjemahkan, terbit dalam kemegahan, dalam kekuatannya. Kekuatannya. Ini orang yang mengasihi Tuhan. Sekalipun mulainya kecil, tetapi barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, dia akan setia juga dalam perkara-perkara besar. Tidak ada orang yang sekali mulai pelayanan langsung jadi yang paling hebat. Tidak ada. Tetapi kita mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Sekalipun anak yang masih remaja, kalau yang bisa dia lakukan hanyalah main alat musik, itu yang dia lakukan. Sekalipun yang bisa dilakukan hanyalah mungkin jaga di depan dan menebar senyum. Itu yang bisa dia lakukan. Sekalipun yang bisa dilakukan hanyalah mungkin menyusun buku-buku nyanyi, menyusun kursi. Sekalipun yang bisa dia lakukan hanyalah hal yang kecil. Tetapi ketika Tuhan memanggil, apakah dia mau maju? Coba bayangkan kalau misalnya Tuhan panggil Matius. Terus Matius masih lihat-lihat dulu. Teman-temannya ada yang meninggalkan meja cukainya enggak? Untung Matius tidak melihat kiri kanan. Dia langsung bangkit dan kemudian meninggalkan semuanya. Dia ikut Tuhan. Ketika Tuhan panggil Petrus. Untung Petrus tidak lihat-lihat dulu. Mana ada teman saya enggak yang meninggalkan jala, yang mengikut Tuhan Yesus? Petrus langsung ikut. Demikian juga ketika Tuhan memanggil Anda untuk melakukan apa yang Anda bisa. Sekalipun itu kelihatannya menakutkan. Waduh, saya harus melawan Sisera. Waduh, saya tidak punya apa-apa. Tetapi apa yang ada padamu jikalau engkau berikan kepada Tuhan, Anda akan bisa menjadi seperti Baraknya. Yang mengasihi Tuhan seperti matahari terbit sampai kepada kemegahan. Lalu kemudian kita lihat Deborah. Tadi Barak, sekarang Deborah. Dan Deborah ini, walaupun seorang wanita yang luar biasa, tetapi sering dipakai untuk menjadi bagian dari suatu narasi. Suatu contoh untuk menafsirkan bahwa wanita bisa menjadi pemimpin di gereja. Coba kita luruskan. Apakah benar itu yang dinarasikan oleh Alkitab? Jadi, kita akui bahwa wanita memang bisa memimpin kok. Tetapi tidak pernah Tuhan menginginkan wanita memimpin dengan cara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dengan cara yang bertentangan dengan rencananya Tuhan. Dua wanita yang disebut dalam Hakim-Hakim pasal 4 ini, Deborah dan Yael. Dua-duanya adalah wanita yang beriman. Bahkan lebih daripada suami-suaminya. Ya, lebih daripada yang laki-laki imannya. Nah, tetapi Tuhan tidak memanggil Deborah untuk menjadi panglima Israel. Ya. Tuhan tidak memanggil Deborah untuk berdiri di depan lalu kemudian memimpin 10.000 orang itu, tidak. Tuhan bukan mengangkat Deborah menjadi pemimpin politik di antara bangsa Israel, di antara suku-suku. Tuhan tidak menjadikan Deborah sebagai rajanya, tidak. Ya. Yang dipanggil untuk menjadi panglima itu Barak. Yang memimpin Naftali dan Zebulon, Barak. Jadi, sekalipun si Deborah ini memiliki iman yang kuat, tetapi kelihatannya Tuhan memanggil dia untuk melakukan suatu peran yang berbeda dengan laki-laki. Memang Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan keduanya sama berharga di depan, di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menciptakannya berbeda. Beda sifat, beda kekuatan dan kelemahan, beda peran. Tuhan memberikan peran kepada Adam, dan kemudian memberikan peran yang lain kepada Hawa. Tidak masuk akal bagi Tuhan untuk kasih peran kepada Adam, lalu kemudian kasih peran yang sama kepada Hawa. Buat apa dia kasih peran yang sama kepada dua orang yang berbeda? Yang satu Tuhan ciptakan untuk menjadi pemimpin, kepala keluarga. Yang satunya lagi Tuhan jadikan sebagai penolong. Dan itulah yang kita lihat di sini, apa yang Deborah dan Yael lakukan. Ya.
Walaupun dia adalah wanita, tetapi karena dia memiliki iman yang kuat, Deborah menjadi pendorong dari si Barak. Tadinya Barak tidak tahu firman Tuhan, Deborah yang tahu, maka Deborah yang kasih tahu. Tadinya Barak takut, Deborah yang berani, maka Deborah yang, ayo, kasih keberanian. Ya, saya ikut, jangan takut. Tadinya Barak ragu-ragu, tetapi Deborah yang mensupport. Jadi, ternyata wanita memiliki peran yang indah. Dan seorang wanita yang kuat bisa mensupport. Bisa memampukan laki-laki untuk berperan sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, ini adalah pembagian peran yang luar biasa. Di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 21 sampai 25. Tuhan sudah membagi perannya antara laki-laki, hai suami kasihilah istrimu. Lalu istri, tunduklah kepada suamimu. Jangan dibalik, suami tunduklah kepada istrimu. Itu adalah narasi yang budaya barat sekarang banyak dengung-dengungkan. Ya kan? Jadi sekarang di Amerika udah banyak video-video pendek atau meme, ya, bahwa yang istri itu pasti benar. Kalau istri bilang begini, yang suami udah nurut aja. Ya, kalau nggak mau ribut di keluarga, nurut aja sama istri. Ini narasi yang dihembuskan untuk memutarbalikkan peran di dalam keluarga. Kepala keluarganya jadi siapa? Jadi istrinya. Padahal Tuhan memberikan kepada keluarga suatu blueprint yang berbeda. Laki-laki, suaminya lah menjadi kepala keluarganya, dan istrinya yang menjadi penolongnya. Yang menjadi pemimpinnya adalah suaminya, pengikutnya adalah istrinya. Jadi, di dalam jemaat juga sama, Tuhan tidak mau peran antara laki-laki dengan wanita ini terbalik. Yang tadinya di keluarga, Tuhan mau laki-laki menjadi kepala keluarga, jangan kebalik lalu di gereja, lalu wanitanya yang menjadi gembala, yang memimpin suaminya, atau memimpin suami orang-orang lain. Oleh sebab itu, maka prinsip yang Tuhan ajarkan kepada gereja adalah, yang laki-lakilah yang menjadi pemimpin. Di dalam 1 Timotius pasal 3, ayat yang kedua. Nah, coba kita lihat di situ. Tuhan sudah kasih tahu, ya, di pasal 3, ayat 2, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri. Ya. Kemudian apa? Ayat yang ke-4, kepala keluarga yang baik. Laki-lakinya kepala keluarganya, suaminya adalah kepala keluarganya. Jadi, oleh sebab itu Tuhan tidak menyuruh supaya Deborah yang maju perang. Tuhan suruh Barak yang maju perang, karena tidak cocok Deborah maju perang. Yang lebih kuat, yang bisa memimpin pasukan adalah Barak. Maka Barak yang maju perang. Sangat lucu sekali, saudara. Di Amerika sekarang sudah ada budaya woke. Ya. Budaya woke itu ada banyak agendanya. Salah satunya adalah mau mengangkat wanita, lalu kemudian diletakkan di atas laki-laki. Gerakan feminisme dengan berkedok mau menyamakan wanita dengan laki-laki. Tetapi sebenarnya agendanya adalah mau menaruh laki-laki di bawah wanita. Dan itu bahkan sampai ke militer mereka. Anehnya, para wanita malah dijadikan pasukan. Dan lucu sekali, waktu itu ada satu pertandingan polisi SWAT. Ya. Polisi SWAT itu yang anti teror lah, lalu kemudian yang masuk ke rumah-rumah, yang bertempur di kota.
lomba, ada satu tim yang terisi hanya wanita saja. Hanya wanita saja. Dan narasinya adalah bahwa wanita itu sama kuat dengan laki-laki, wanita bisa melakukan semua yang laki-laki bisa lakukan. Ternyata terbukti tidak demikian. Yang laki-lakinya melewati halangan, rintangan semuanya lewat. Di timer, wah, siapa yang paling cepat? Pada waktu tim yang wanitanya mencoba, halangan pertama saja nggak lewat-lewat. Mereka mesti melewati satu kolam besar, tapi mereka tidak bisa lewat, mereka nyemplung semuanya. Semuanya basah. Sampai memalukan sekali. Karena apa yang Tuhan berikan kepada laki-laki adalah peran yang berbeda dengan peran yang Tuhan berikan kepada wanita. Sangat sederhana sekali. Tapi itu bukan berarti bahwa wanita tidak dikasih peran, atau perannya wanita di bawah peran laki-laki, atau bahwa wanita kurang penting. Wanita ternyata tetap bisa memimpin. Coba lihat di Titus. Tadi kita lihat Timotius. Titus pasal yang kedua. Ternyata wanita diberikan tugas oleh Tuhan. Ayat yang ke-3. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Mungkin maksudnya di sini yang lebih tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Bukankah ini suatu pelayanan yang luar biasa? Yaitu mengajar wanita-wanita yang lebih muda untuk mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga, mengasihi suami, mengasihi anak-anak, rajin, berbuat baik, mengatur rumah tangganya, untuk melakukan hal-hal yang mulia dan terpuji, sehingga kekristenan dikenal baik di luar di masyarakat, sehingga orang memuji kekristenan, sehingga orang bisa melihat betapa indahnya keluarga itu. Bukan saling mencari posisi siapa yang lebih tinggi, siapa yang menjadi kepalanya, siapa yang harus nurut kepada siapa, bukan masih kebingungan. Tetapi ada suatu peran. Siapa yang menjadi pemimpinnya? Anda pikir mendidik perempuan-perempuan yang lebih muda, mendidik anak-anak, bukan kepemimpinan? Ini adalah kepemimpinan yang sangat-sangat penting sekali. Karena jikalau anak-anak tidak dipimpin, maka mereka akan menjadi liar. Kalau perempuan-perempuan yang muda tidak dipimpin, mereka akan mengejar nafsu orang muda. Oleh sebab itu, maka wanita-wanita yang tua, mereka dipilih oleh Tuhan. Kalianlah yang memimpin. Memimpin apa? Wanita-wanita yang muda. Memimpin anak-anak. Dan dengan demikian, maka jemaatnya semuanya indah. Nah, saudara, atau saudari, maukah Anda melakukan peran yang Tuhan sudah berikan? Atau jangan-jangan mau mengambil peran yang untuk laki-laki? Nah, sekarang yang ketiga. Tadi kita sudah lihat Barak, kita sudah lihat Deborah. Tapi jangan lupa, ada Tuhan. Di pasal yang kelima, ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh Deborah dan Barak. Dan merupakan kayak menceritakan kembali apa yang sudah kita baca di pasal 4. Jadi kayak diceritakan dua kali. Yang di pasal 4 itu cerita narasi historis, yang di pasal 5 narasinya bersifat puitis. Jadi dalam bentuk lagu. Ada banyak nama yang disebut di pasal yang kelima. Ada Deborah tentu, Yael, Barak. Ada juga Naftali, Zebulon, Efraim, Asher, Benyamin. Tetapi dari semua nama-nama itu tidak ada yang sangat menonjol, tidak ada yang kayaknya yang ini yang menang. Yang ini yang membawa kemenangan, yang mengalahkan Sisera. Tidak ada. Karena sebenarnya pahlawan sesungguhnya itu di balik layar.
yaitu Tuhan. Ya. Ternyata yang membuat Israel menang bukan Deborah, bukan Barak, bukan pasukan Naftali dan Zebulon, bukan Efraim, bukan Benyamin, bukan Asyer, tetapi Tuhan. Coba kita lihat di ayat 4-nya. Di pasal 5. Di pasal 5, ini kelihatannya Tuhan menurunkan hujan nih. Ya. Bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Yang bisa bikin hujan ini Tuhan. Ya. Jadi di ayat yang ke-21, ya, dia bilangnya sungai Kison menghanyutkan musuh. Kison, sungai yang terkenal dari dahulu kala itu, majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Sangat mungkin Tuhan membuat turun hujan. Mungkin meluaplah sungai Kison. Dan entah bagaimana kereta-kereta besinya Sisera macetkah, ya, berkaratkah, kena air, jebloskah ke dalam lumpur. Di ayat yang ke-22, menderaplah telapak kuda, karena berpacu lari kuda-kudanya. Ini terjemahan Indonesia agak aneh ya. Sebenarnya telapak kuda atau derap kaki kudanya patah, broken bahasa Inggrisnya. Ya, broken. Jadi kereta-kereta kudanya nggak bisa jalan. Kuda-kudanya tidak bisa berlari. Itulah sebabnya kita baca Sisera melarikan diri berjalan kaki. Seandainya keretanya masih jalan, tentu dia putar keretanya, dia lari pakai kereta. Jadi di balik layar, Tuhan suruh Barak maju, Tuhan suruh bawa 10.000 orang, Tuhan suruh ke Gunung Tabor, Tuhan suruh ke Sungai Kison. Tuhan juga yang membawa Sisera keluarin kereta, kumpulin pasukan, dan pergi ke Sungai Kison. Dan Tuhan juga yang bikin hujan. Tuhan juga yang bikin Sungai Kisonnya meluap. Tuhan juga yang bikin kereta-keretanya itu semuanya tidak berfungsi. Dan kalah pada pertempuran itu. Memang pahlawannya adalah Tuhan. Ingat tadi, Barak tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak ada Deborah, kalau dia sendirian, padahal ada Tuhan. Ada Tuhan. Jadi, Barak ini memang sudah hebat. Kemudian habis itu dia memimpin Israel, kemudian mengalahkan Yabin. Tetapi yang membuat Barak menang pertama kali, kemudian Barak menekan sampai akhirnya Yabin dikalahkan, itu adalah Tuhan. Jadi, jangan salah sangka. Pertempuran yang sebenarnya itu bukan bersifat jasmani. Bukan di Sungai Kison. Pertempuran yang sesungguhnya bersifat rohani. Makanya lihat di ayat yang ke-20. Ya. Di situ katanya dari langit berperang bintang-bintang. Dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Ini terjemahan Indonesia juga agak aneh. Ya. Dari konteksnya, ayat 19-nya katanya raja-raja datang dan berperang. Terus di ayat yang ke-20, mereka berperang dari langit. Jadi raja-raja datang berperang, mereka raja-raja ini berperang dari langit. Padahal waktu itu belum ada Space Force yang dibikin Amerika ya. Belum ada rudal, belum ada angkatan udara. Kenapa bisa berperang dari langit? Ya. Karena peperangan bukan bersifat jasmaniah. Ini peperangan rohani. Siapa penguasa-penguasa di udara, saudara? Siapa penguasa dunia ini? Iblis. Siapa yang iblis serang? Siapa yang iblis lawan? Tuhan. Iblis berperang melawan Tuhan. Ini peperangan rohani. Terus, di ayat ke-20 yang bagian B-nya, katanya bintang-bintang memerangi Sisera dari peredarannya. Ternyata Tuhan enggak cuman sendirian. Tuhan Tuhan memakai bintang-bintang, mungkin malaikat-malaikat. Ada peperangan di atas kita di sini. Suatu peperangan rohani. Raja-raja di udara menyerang. Kita ini apa? Peperangan yang di Sungai Kison ini, ya.
Apalah bandingannya, apalah artinya dibandingkan peperangan bintang. Ya kan? Perang di bumi, nggak ada apa-apanya. Peperangan yang sesungguhnya itu secara rohani. Nah, peperangan sekarang, saudara, itu ada di mana? Ada di internet, ada di medsos, ada di Facebook, mungkin ada di mana lagi? Yang sifatnya di udara. Peperangannya bersifat rohani. Dan kita bukan memegang senjata. Hari ini kita tidak menyerbu umat agama lain. Tetapi kita menggunakan kebenaran. Kita menggunakan argumen. Kita menggunakan logika. Kita menjelaskan. Kita mematahkan perlawanan orang dengan Alkitab, dengan kebenaran. Sehingga orang yang memang mencari kebenaran itu tunduk dan akhirnya berkata, ya, inilah yang benar. Nah, saudara, kita perlu bertanya kepada diri sendiri, sebenarnya kita memihak kepada siapa? Karena waktu Yael melihat Sisera, ya, dia harus membuat suatu keputusan pada waktu itu. Di satu sisi suaminya, si Heber, itu punya hubungan baik dengan Yabin. Tetapi si Yael ini sendiri tidak setuju dengan suaminya. Dia simpati justru kepada Israel dan kepada Tuhan. Jadi ketika muncul Sisera melarikan diri, jalan kaki, biasanya dia pakai kereta besi. Sekarang Yael harus membuat suatu keputusan. Kepada siapa saya berpihak? Saya mau melakukan kehendaknya siapa? Saya mau melakukan kehendak mungkin suaminya, ya, kehendaknya Yabin, atau saya mau melakukan kehendak Tuhan. Ini musuhnya Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Dan Yael pada waktu itu membuat suatu pilihan yang sangat bijaksana. Oleh karena iman. Seandainya waktu itu, si Yael memikirkan kondisinya Israel, waduh parah banget nih. Seandainya waktu itu, Yael memikirkan bahwa Yabin masih punya tentara lain gitu. Seandainya Yael memikirkan kalau gitu nanti suami saya akan bagaimana hubungannya dengan si Yabin, mungkin dia akan goyah. Tetapi karena iman, dia melihat melampaui itu, dan dia memutuskan untuk melakukan apa yang benar. Dia tidak perlu tanya dulu kepada seseorang, kepada orang lain, yang mana yang benar. Karena dia sudah mengetahui apa yang benar. Dan yang dilakukan oleh Yael, khas dilakukan oleh wanita, bukan laki-laki. Karena caranya Yael itu feminim. Dia tidak konfrontatif. Ketika Yael datang, dia tidak langsung keluarkan pisau dapur gitu kan. Wah, lalu kemudian dia mau menusuk si Sisera. Dia bilang apa? Masuk. Kemudian dikasih selimut. Dia melakukan kebaikan. Minta air dikasih susu. Suruh tidur. Jadi ini adalah cara wanita. Tidak konfrontatif. Tetapi ketika tiba saatnya harus melakukan apa yang harus dia lakukan, dia tidak berkompromi. Ketika ada suatu mungkin konflik yang harus dia lakukan, yang berhubungan dengan rohani, antara Tuhan dengan dunia ini, tidak ada keraguan. Nah, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, saya berpihak kepada siapa? Dan ketika Tuhan memanggil saya, apakah saya akan menunggu orang lain? Apakah saya melihat orang lain? Apakah saya mendasarkan keputusan saya kepada hal-hal lain yang duniawi? Atau kita maju? Maka yang mengasihi Tuhan akan seperti matahari yang terbit. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas apa yang Engkau berikan kepada kami di dalam firman-Mu. Bukan hanya cerita kosong yang sekilas lalu saja, tetapi ada petunjuk-petunjuknya sehingga kami tahu untuk membedakan mana yang benar, yang harusnya kami perbuat. Dan kami diingatkan akan pertempuran rohani yang sekarang sedang terjadi. Dan bagaimana kami di dalamnya, turut ada andil di dalamnya. Dan Jemaat GBI Agrave ini
sedang berperang secara rohani, dan mau melakukan kehendak Tuhan, maka kami pun mau ikut ada andil di dalam jemaat Grace ini. Tuhan, biarlah kami menyadari peran kami masing-masing, sesuai dengan kemampuan kami dan porsi kami masing-masing. Apa yang Engkau sudah berikan kepada kami, biarlah itu kami berikan kembali kepadamu. Supaya jemaat ini makin maju, dan Engkau akan pakai jemaat ini dan pakai kami untuk melakukan kehendak-Mu. Maka kami yang mengasihi Engkau, akan Engkau tambahkan segala sesuatu yang kami butuhkan, plus sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Itulah yang akan menjadi harta rohani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat siang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, di kitab Perjanjian Lama ada banyak cerita-cerita yang penuh dengan pelajaran rohani. Dan orang Kristen mempunyai banyak pelajaran sehingga kita tahu bagaimana Tuhan di zaman Perjanjian Lama memimpin bangsa Yahudi, dan khusus kitab Hakim-Hakim. Ya. Kitab Hakim-Hakim intinya adalah ketika bangsa Yahudi jauh dari Tuhan, maka Tuhan membiarkan mereka dijajah, ya, diperbudak oleh satu bangsa. Dan ketika mereka kembali kepada Tuhan, kemudian Tuhan membangkitkan seseorang untuk menolong, seorang hakim. Ya. Ulang-ulang sekitar 400 tahun. Lama doh. Ya. 400 tahun. Kalau Indonesia merdeka baru berapa? 70 sekian. 79. 400 tahun. Ya. Bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh. Dan pelajarannya yang indah dituliskan untuk kita adalah kalau kita datang kepada Tuhan dan bersama Tuhan terus, Dia memegang tangan kita. Karena Tuhan tahu segala-galanya, Tuhan tak pernah salah. Gimana? Ada mau dipimpin Tuhan atau mau jalan sendiri? Ya dong? Mau dipimpin Tuhan atau mau jalan sendiri? Nah, kita seringkali sudah agak nyaman, oke, kita jalan sendiri. Jalan sendiri jadi susah, Tuhan pimpin saya. Ya toh? Kemudian kita jalan sendiri. Jadi ulang-ulang gitu. Ya. Hidup ini ya, demikian.